pemirsa dimanapun Anda berada, kita kembali hadir menemani pagi hari Anda dalam talk show Bincang hari ini di edisi Jumat 4 Juni 2021, berkah Jumat begitu ya, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dan jangan lupa juga kami ingatkan terus untuk follow media sosial kita semua di fanpage Facebook kita, kemudian juga YouTube kita sultantv.co dan juga Sultan TV Streaming, dan Instagram kita juga ada @sultantv.co dan juga @beritasultantv untuk memantau seputar berita-berita nasional dan juga isu-isu teraktual di daerah masing-masing. Dan hari ini pemirsa kita akan membahas tema yang sangat menarik, yakni terkait dengan peluang investasi kripto pemirsa. Tidak hanya tren online dan juga marketplace yang mungkin juga ini semakin marak terjadi di dunia dan juga tak terkecuali di Indonesia begitu, dan kita juga sudah masuk era industri 4.0. Ternyata pergeseran untuk mata uang juga ini ada tren ke digital begitu. Kita akan bahas peluang investasi kripto bersama dengan Kang Das Albantani selaku pengusaha digital dan juga founder Bambu Nusa yang sudah terhubung melalui live Zoom meeting kita. Assalamualaikum Kang Das Albantani. Assalamualaikum Kang. Halo, assalamualaikum. Sehat? Salam sejahtera buat kita semua. Jelas nggak ini saya? Jelas nggak? Mendengung ya, mendengung dan tadi itu putus-putus ya. Iya. Baik, tapi dalam keadaan sehat ya Kang Albantani ya. Alhamdulillah sehat, semoga semuanya juga sehat ya. Amin. Baik. Membahas peluang investasi kripto di Indonesia dan juga Banten nih, dan nasional begitu Kang Das Albantani. Silakan mungkin untuk sapa-sapa pemirsa Sultan TV dulu, silakan. Gimana? Silakan disapa dulu pemirsanya Kang Das Albantani. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat semua pemirsa di Sultan TV ya. Semoga semuanya sehat ya di pagi yang ya di tempat saya sih agak-agak mendung ya. Mudah-mudahan di tempat teman-teman semua juga walaupun mendung tapi tetap semangat, apalagi ini menjelang weekend ya, pekan ya. TV, barangkali masih banyak pemirsa di luar sana Halo? yang belum mengerti dan juga belum paham nih, mata uang digital itu seperti apa sebetulnya? Kripto itu apa sih Kang Das? Silakan mungkin bisa dijelaskan. Ya, saat ini itu kan zaman sudah serba digital ya, dan penuh dengan aplikasi. Saya yakin handphonenya teman-teman itu banyak sekali aplikasi yang digunakan ya, gitu. Dan disitulah peluangnya ya, banyak pilihan bagaimana kita bisa mendapatkan satu penghasilan hanya melalui sebuah smartphone ya. Dulu diawali itu dari AdSense ya sebagai provider, sampai saat ini itu ada trading dan investasi digital. Nah, pagi ini coba saya akan bahas masalah trading dan investasi digital, yaitu bagaimana kita menambang atau mining cryptocurrency ya. Nah, di awal kemunculannya Bitcoin atau biasa disebut BTC ya, disingkat BTC, sampai harganya yang melambung, karena satu Bitcoin itu harganya sampai 950 juta ya, sebelum kemudian saat ini lagi ya. Itu proses menambang membutuhkan spesifikasi komputer yang mahal dan modal ya, dan sistem kerja pun menggunakan software dan performan selama 24 jam non-stop. Nah,
sering dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan platform digital, ternyata menambang cryptocurrency itu dapat dilakukan hanya menggunakan smartphone dan aplikasi. Nah, sebelum kita lebih jauh membahas penggunaan aplikasi menambang pada smartphone ini, ya, coba saya jelaskan dulu apa sih cryptocurrency itu, ya. Cryptocurrency itu adalah sebuah mata uang digital atau bisa juga disebut sebagai alat transaksi, ya. Jadi dapat digunakan untuk sebuah transaksi jual beli, ya, tanpa melewati perantara, ya, seperti bank, ya. Jadi transaksinya ini berasal dari jaringan komputer yang menggunakan algoritma perhitungan tertentu. Jadi perhitungan matematis ini disebutnya kriptografi menggunakan teknologi blockchain. Nah, pada prinsipnya cryptocurrency itu bersifat digital, ya. Ya, makanya disebut uang digital atau virtual, sehingga tidak memiliki bentuk seperti layaknya uang koin dan uang kertas, ya. Kemudian juga dia sifatnya peer to peer, ya. Jadi diteruskan dari pengirim kepada penerima itu secara online, ya, tidak cash, tidak ketemu langsung, tapi bisa online. Kemudian juga global, berlaku di semua negara selama negara tersebut mengakui cryptocurrency. Terus yang uniknya, currency ini dienkripsi, jadi tidak seperti rekening bank, ya, yang kita tuh mesti menggunakan nama asli, ya, identitasnya juga asli, ya. Nah, kalau di cryptocurrency itu tidak dibutuhkan. Bahkan pemiliknya, penggunanya tuh nama itu bisa disembunyikan. Tapi ini kelebihannya nih, selain unik kayak tadi, ya, kelebihannya semua transaksi yang dilakukan itu transparan, bisa diakses, bisa dilihat, dan terjadinya di blockchain itu. Makanya selain tidak ada batasan atau aturan, untuk apa transaksi cryptocurrency ini digunakan. Kemudian yang terakhir itu terdesentralisasi. Jadi di sini bank tidak berperan sebagai pusat penyimpanan uang. Jadi cryptocurrency ini tidak dikelola oleh pusat, ya. Makanya disebut terdesentralisasi. Itu sekilas penjelasan tentang cryptocurrency. Siap, baik Kandas. Jadi selain mungkin seperti disebutkan di awal, selain memang trennya sudah digital, ternyata mata uang juga ini bergeser ke digital, bahkan peluangnya juga ini sangat menjanjikan, begitu ya Kandas, ya? Tuh, iya. Ya, Karena tapi kita bisa menggunakan handphone yang selama ini selalu kita gunakan, jadi bisa dikatakan memonetisasi sebuah handphone yang selama ini online, ya, online, tapi banyak kan buat sosial media. Jadi saya bilang enggak produktif lah gitu. Nah, dengan adanya peluang investasi di cryptocurrency ini, handphone itu bisa lebih produktif. Kita masih bisa online, masih bisa narsis di sosial media, tapi bisa menghasilkan. Oke, Kang Das, tapi sejauh ini seberapa populer sih untuk mata uang digital di Indonesia? Karena memang kalau masuknya mata uang digital dan diakui di Indonesia juga ini belum lama begitu ya di Indonesia. Seperti apa Kang Das? Ya, mulai masuk ke Indonesia itu sekitar tahun 2013-an, ya. Saat ini sudah ada medianya buat trading, buat jual beli, atau buat disebutnya exchanger, ya. Nah, itu salah satunya kita sebut saja Indodax, ya. Indodax, atau juga ada Bitcoin Indonesia, atau juga ada yang toko kripto, ya. Nah, itu tuh kalau saya lihat membersnya itu sudah jutaan. Jadi kalau Indodax itu sekitar 3 jutaan gitu. Nah, itu dan transaksinya itu satu harinya itu bisa miliaran, seperti itu. Jadi di kalangan
anak-anak milenial ini sangat populer sekali karena ini salah satu sistem yang mendobrak birokrasi keuangan. Yang tadi apa kalau kita mau nyimpen di bank mau di itu kita butuh apa identitas, kita mesti datang ke kantornya, kita pokoknya ribet banget lah. Nah kalau ini cukup dengan sebuah gadget yang namanya smartphone gitu. Di situ tinggal buat akun, daftar, ya udah bisa dilakukan itu apa investasi kripto ini. Baik, jadi sudah sangat populer sekali di Indonesia. Ya. Baik, tadi Kang Das juga sempat menyebutkan beberapa keunggulan investasi kripto begitu selain mungkin apa dibandingkan dengan investasi-investasi lain. Di sini disebutkan anti inflasi, betul ya Kang Das? Apa? Anti inflasi kalau kita ikutan investasi kripto, betul? Iya, di investasi ya. Gitu. Jadi investasi kripto itu ada yang trading ya, jual beli ya. Kemudian juga ada yang menyimpan ya. Dan yang terakhir itu ya menambang, mining. Gitu. Dan itu semuanya bisa dilakukan di handphone, smartphone. Okay. Nah, kalau trading ya sama seperti kita jual beli suatu barang ya. Gitu apa ya idealnya kalau kita mau untung ya kita beli pada saat harganya di bawah dan kita jual pada saat harganya di atas gitu. Ya, itu prinsip sederhana sebuah dagang ya. Kalau investasi ya sama kayak kita investasi di emas atau di saham, kita beli pada saat ini kemudian nanti dijualnya tahun depan atau 2 tahun lagi seperti itu. Jadi disimpan dulu gitu. Kemudian kalau menambang ya sama seperti menambang yang konvensional ya, tapi ini tidak membutuhkan alat-alat yang rumit juga. Jadi cukup hanya sebuah gadget, kemudian akses internet, kita kemudian buat akun, kita install atau login di software untuk menambangnya, itu kita sudah jadi penambang. Seperti itu, dan itu sama seperti tabungan, setiap harinya dihasilkan berapa koin di tambangnya gitu. Nanti dikumpulkan pada saat sudah mencapai target tertentu yang kita inginkan, tinggal diuangkan. Mudah sekali. Dan enggak apa, jadi sama kayak ATM untuk proses mencairkan uangnya. Jadi kalau kita butuh uang mendadak ya, kalau kita punya investasi di kripto ini itu dalam waktu ya nggak ada sejam bahkan nggak ada 10 menit itu bisa diuangkan dan bisa langsung masuk ke rekening kita. Ya, baik. Ya, Kang Das tadi juga sempat disinggung oleh Kang Das juga terkait dengan tadi kita boleh tidak menyerahkan data secara penuh seperti mungkin kita membuka rekening di bank. Tapi investasi kita cukup aman tidak sih Kang Das? Karena mungkin ada pertanyaan juga dari pemirsa Sultan TV, aman tidak investasi kita kalau hanya lewat gadget dan lain sebagainya? Putus ya, maaf ya. Ya. Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan lagi Kang Das. Mungkin pemirsa Sultan TV juga ini perlu informasi tambahan terkait dengan kalau kita mau ikutan investasi ini awalnya nominalnya berapa begitu dan kemudian bagaimana prosesnya. Tetap bersama kami dalam Bincang hari ini.
Ya baik, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami tentunya dalam bincang hari ini. Dan sambil nanti di segmen selanjutnya Anda boleh langsung bertanya di kanal YouTube kita sultantv.co untuk kemudian melayangkan pertanyaannya langsung nih kepada Kang Das Albantani untuk investasi kripto. Ini mungkin belum cukup familiar di telinga kita begitu. Kang Das, investasi yang favorit masyarakat juga ini selain mungkin kalau kripto belum terlalu familiar, ini kan emas. Apakah kemudian tren di masyarakat ini sudah mulai bergeser tren investasinya dari emas ke kripto? Kang Das, silakan. Ya, sudah bahkan banyak yang beralih, tidak hanya emas, saham juga ya, semuanya pada pindah ke kripto gitu. Karena selain tadi yang sudah disebutkan kelebihannya ya, keunikannya, dan investasinya itu tidak begitu mahal. Jadi cukup hanya punya uang 15.000 saja, kita sudah bisa berinvestasi di kripto gitu. Dan bisa membeli sampai yang harganya paling mahal seperti Bitcoin gitu. Yang saat ini satu Bitcoin itu sekitar 550-an juta ya. Tapi kita bisa beli dengan 15.000. Tapi memang nilainya jadi dikonversi jadi 0,00 sekian seperti itu. Dan ada juga yang paling murahnya itu ada yang harganya cuma 40 rupiah gitu. Nah itu kalau kita beli dengan harga 15.000 ya bisa mendapatkan sekitar 300 koin begitu. Jadi sangat terjangkau sekali. Tadi ya minimal 15.000 saja kita bisa sudah investasi. Dan ini bisa diakses kapanpun selama kita punya gadget ya yang terkoneksi dengan internet, dimanapun kita bisa mengakses, bisa menguangkan ke bisa dipindahkan ke rekening kita gitu. Ya. Jadi pergeseran itu sangat cepat sekali. Oke, baik. Kemudian apa langkah pertama yang misalnya kita ingin ikut, saya misalnya nih Kang Das ingin coba ikut berinvestasi di kripto. Apakah mungkin platform yang punya Kang Das mungkin bisa kita coba untuk ikut di sana begitu? Bisa ya. Jadi sebetulnya saat ini banyak platform digital, aplikasi yang menyediakan itu, makanya disebutnya exchanger ya. Nah kalau di Indonesia itu ada Indodax, ada toko kripto ya. Terus kalau yang di luar negerinya ya ada Trust Wallet, ada Binance ya, seperti itu banyak. Jadi mungkin bisa mengikuti pola saya ya. Kalau saya ya supaya lebih gampang lebih ini saya buat akun di exchange yang ada di Indonesia seperti di Indodax gitu. Nah nanti bisa menggunakan referensinya saya ya di Indodax-nya, ya kemudian sama seperti buat email, bikin akun dulu ya, bikin akun, udah isi datanya, nama, email, sama password ya, kemudian juga di situ sudah bisa mulai investasi gitu. Nah kalau untuk mencairkan ya, itu memang kita mesti mencantumkan identitas yang resmi ya, karena takutnya itu kena hack, kemudian juga ditransfernya ke rekening bukan pemiliknya. Jadi kalau proses pencairannya memang masih konvensional, masih membutuhkan identitas, tapi proses
transaksi dengan ininya ya kita bebas ya, membuat termasuk membuat akun bisa nama dunia maya, kemudian juga ya apapun lah yang tidak sesuai dengan identitas. Tapi pada saat mau menguangkan ya dari kripto ke mata uang rupiah, ya, itu mesti punya identitas. Oke, baik. Artinya ini nilai investasinya juga cukup murah. Tadi pemirsa mulai dari Rp15.000 kita sudah bisa ikut serta dalam investasi kripto begitu. Ya, silakan kita membuka pertanyaan di line YouTube kita sultantv.co untuk kemudian bertanya langsung kepada Kang Das Albantani. Mungkin barangkali masih ada yang banyak yang bingung pemirsa Sultan TV seperti apa investasi uang digital ini. Ya. Kalau melihat masa depan, Kang Das, apakah kemudian pengguna dan juga para investor ya yang ikutan investasi kripto di Indonesia ini semakin meningkat trennya? Iya, semakin meningkat. Ya, salah satu tolak ukurnya adalah saya lihat membersnya di Indodax itu pada saat saya masuk 3 bulan yang lalu itu belum nyampe 2 juta members. Tapi saat ini 3 bulan kemudian itu sudah 3 juta lebih. Jadi dalam waktu 3 juta itu nambah 1 juta lebih membersnya gitu. Jadi memang mungkin ya tahun depan bisa meningkat lagi, bisa meledak seperti itu. Baik. Nah, pertanyaan selanjutnya Kang Das, apakah kemudian selain mungkin tadi kalau kita ingin mencairkan uang, ini kan memang perlu proses secara manual mengisi data dan lain sebagainya. Apakah kemudian uang digital ini sudah bisa digunakan sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia belum, Kang Das? Oh, kalau di Indonesia belum? Belum, oke. Belum. Jadi mesti dirupiahkan dulu gitu. Dari kripto ke dirupiahkan dulu ya. Dan itu prosesnya cepat sekali. Tidak ada 3 menit itu sudah bisa jadi rupiah lagi gitu. Oke. Ada berapa jenis mata uang digital sih Kang Das yang kemudian bisa kita investasikan selain mungkin Bitcoin? Iya di dunia ini ada 1000-an lebih ya kripto itu, dan jenisnya itu ada 2, ada yang disebut koin, ada yang disebut token. Kemudian kalau yang sudah listing istilahnya sudah tampil di Indodax itu sekitar ada 126. Mungkin setiap minggu ataupun akan bertambah lagi gitu. Jadi kalau di dunia sih bisa 1000-an lebih gitu. Oke, jadi banyak pilihannya untuk kita investasi gitu. Oke. Tapi yang paling populer Kang Das selain mungkin Bitcoin? Ethereum, Doge, kemudian juga Bitcoin juga ada Bitcoin Cash, ada Bitcoin ABC, kemudian juga ada BTT, ada AOA, ada VD.com, banyak ada 126. Jadi yang sudah tampil di salah satu di listing Indodax ini ada 126 ya, itulah yang populer gitu. Oke, ada sekitar 126 ya. Oke, kita ke pertanyaan dari pemirsa Sultan TV Kang Das. Ini ada pertanyaan dari pemirsa, investasi kripto dibolehkan sama agama Islam atau tidak? Boleh dijawab Kang Das. Ya, kalau saya sih menganggapnya sama saja seperti kita menggunakan medsos ya, Facebook ya, kita menggunakan Twitter ya. Siapa yang menggunakan itu gitu tergantung subjeknya gitu. Walaupun kalau saya baca ya, saya sih belum mendengar langsung dari ini kalau saya baca di media tentang cryptocurrency ini memang banyak perdebatan ya. Tapi intinya kalau kita mau investasi itu boleh. Yang tidak dibolehkan itu trading, itu kayak judi seperti itu. Nah, dia dikembalikan ke kita. Kita mau investasi, mau trading, atau mau menambang. Karena kalau saya sih menganggap ini hanya sebuah tools, hanya sebuah instrumen, hanya sebuah alat media ya.
lagi-lagi dikembalikan ke kitanya. Sama saja kalau kita ya gunakan medsos juga kalau kita jeli itu investasi juga bisa menghasilkan uang, bisa menghasilkan penghasilan. Tapi kalau kitanya nakal, ya itu bisa ini buat nipu dan segala macam. Nah itu kalau pandangan saya itu ya bagaimana kita bijak menggunakan suatu media yang saat ini memang sedang trending gitu ya. Ya sama seperti menggunakan Twitter, Facebook, YouTube, TikTok seperti itu. Gimana kita menggunakannya? Karena saya anggap itu semuanya investasi. Baik, ini makanya saya nyebutnya pengusaha digital ya karena ya yang kita lakukan ada digital semua dan salah satu digitalnya ya itu cryptocurrency ini seperti itu. Ya baik, ini tergantung juga kepada masing-masing orang begitu ya, bagaimana kemudian menggunakannya dan memanfaatkan media sosial kita. Baik, ini ada pertanyaan selanjutnya, Kang Das. Seperti apa kemudian payung hukum di Indonesia terkait dengan peredaran uang digital? Sudah ada payung hukumnya apa belum, Kang Das? Silakan. Ya, kalau sebagai exchangernya media untuk trading itunya kan sudah ada OJK di situ. Tapi kalau untuk transaksinya, ya itu tadi, itu salah satu kelebihannya cryptocurrency yang mendobrak sistem keuangan dunia ya. Makanya ini tuh bentuknya digital atau uang virtual, kemudian juga tidak ada pihak ketiga seperti tidak ada bank ya. Jadi langsung transaksinya tuh langsung melalui online seperti itu. Jadi memang di sini untuk transaksi itu tidak dibutuhkan payung hukum. Tapi kalau untuk media tukarnya ya seperti exchange seperti yang dilakukan Indodax, Tokopedia yaitu di bawah pengawasan OJK. Jadi aplikasi ini mesti punya izin dari OJK-nya. Baik, artinya sudah ada pengawasan begitu ya? Yang sifatnya digital. Iya, ada pengawasannya. Oke, ya ada pertanyaan selanjutnya Kang Das, investasi kripto versus saham, mana yang kemudian lebih menguntungkan katanya? Ya, kebetulan saya coba melakukan itu semua ya, investasi di emas, di saham, terakhir di kripto ya. Semuanya punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tapi kalau ingin cepat dengan segala risikonya adalah di kripto. Kalau ingin aman itu adalah di emas. Tapi kalau ya ingin ya mungkin stabil ya fluktuatifnya tidak ini kripto ya di saham. Nah, balik lagi ke kita nih, kita memang dalam hidup ini mesti jeli ya, mana yang ada kan biasanya ada investasi atau dana cadangan lah istilahnya, dana yang bisa digunakan pada saat yang sangat mendesak sekali. Nah itu ya pilihannya lebih menguntungkan ke kripto, gitu. Karena kripto ini bisa dicairkan kapanpun ya. Selama 24 jam sama seperti ATM gitu. Sedangkan di saham dan di emas itu butuh waktu untuk mencairkannya. Jadi kalau umpamanya mendadak ada saudara kita yang sakit yang butuh uang, nah kalau kita punya investasi di kripto pada saat itu bisa dicairkan. Beda kalau kita punya investasi di emas atau di saham, pada saat itu ya tidak bisa kita cairkan, apalagi tengah malam gitu seperti itu. Oke, baik. Karena sebelum kita jeda, ini ada satu pertanyaan kembali dari pemirsa Sultan TV. Seperti apa kemudian tadi kalau keunggulannya ini kan sudah dibeberkan begitu oleh Kang Das. Kemudian apa resikonya ketika, mungkin pasti ada resiko begitu, ketika kita investasi di kripto, seperti apa Kang Das? Ya, kripto ini fluktuasinya sangat cepat sekali ya. Tidak ada waktu yang mungkin hanya 10 menit atau 5 menit saja. Kadang kita untungnya besar. Kalau kita
kalau kita di kripto ini mau trading, mau jual beli ya, itu mesti hati-hati. Karena ya tadi kadang untungnya 30%, tapi kadang tiba-tiba semenit kemudian jatuh 50% seperti itu. Jadi resikonya seperti itu, makanya dalam melakukan investasi di kripto ini ya, kalau sebagai trading itu kita mesti jeli ya, bisa menganalisa teknikal ataupun ada beberapa analisis yang mesti kita lihat ya, dari mulai bagan atau candle ininya, pergerakan kriptonya gitu, sampai ke volumenya, kemudian juga pada saat apa kita mesti jual, kita beli, seperti itu. Itu ada analisanya, ada ilmunya tuh khususnya itu. Jadi kalau itu kalau sebagai trader ya, resikonya sangat tinggi ya, bisa menguntungkan dan bisa dalam sekejap merugikan, bisa hilang semuanya seperti itu. Tapi kalau kita investasi aman. Itu umpamanya kita investasi untuk nanti diambil bulan depan pada saat harganya bagus, bisa dijual, itu lebih aman lagi. Oke, baik Kang Das, kita harus jeda kembali. Kita masih ada satu segmen terakhir begitu Kang Das ya. Nanti kita akan lanjutkan. Ya. Ya, baik. Pemirsa tetap bersama kami dalam bincang hari ini.
pemirsa, Anda masih bersama kami tentunya dalam Bincang hari ini. Kita juga masih membahas terkait dengan peluang investasi kripto. Sekali lagi kita ingatkan untuk terus memantau dan juga mengikuti media sosial kita, fanpage Facebook, kemudian Instagram sultantv.co dan juga @beritasultantv, dan juga YouTube kita @sultantv.co dan juga Sultan TV Streaming. Anda bisa ikut serta juga melayangkan pertanyaan. Tadi sudah banyak sekali yang mungkin merasa antusias dan juga tertarik begitu ya terkait dengan investasi kripto di era seperti saat ini. Kita juga masih terhubung dengan Kang Das Albantani selaku pengusaha digital dan juga founder Bambu Nusa. Mungkin sedikit bisa dijelaskan juga nih Kang Das. Ya, Bambu Nusa ini apakah salah satu platform yang bisa kita ikuti juga untuk kemudian kita ingin berinvestasi atau seperti apa Kang Das? Kita sedang mengembangkan untuk kripto bambu ya, kripto bambu. Kemudian kita juga mau buat kampung kripto. Ya. Jadi teman-teman yang cuman punya modal handphone doang gitu bisa datang ke kampung kripto yang bakal kita bangun. Insya Allah yang akan pertama itu kita bangun di Sukabumi ya, di Sukabumi. Kemudian nanti di Tangsel, di Serang, mudah-mudahan lancar semua. Dan teman-teman di situ bisa trading, bisa menambang, bisa juga membuat kripto, yang membuat token macam itu. Dan dengan suasana yang alami sebab bambu, ya. Nanti ada disediakan tempat tinggalnya, ya, mau bisa sewa per jam, bisa sewa per hari, per minggu atau per tahun ya. Kemudian juga kalau bosan bisa ya nonton Netflix, YouTube ataupun bisa olahraga yang memang kami sediakan, termasuk kulinernya juga kami siapkan yang khas serba bambu. Jadi itu pengembangan kita ke depan ya, karena investasi kripto ini adalah salah satu peluang yang sangat potensial sekali di era zaman digital ini ya. Dan apalagi di masa pandemi COVID-19 kita nggak bisa kemana-mana ya. Ya itu kita masih bisa punya penghasilan yang menguntungkan yang melalui sebuah handphone gitu, seperti itu. Baik, artinya sekali lagi peluangnya juga masih sangat besar pemirsa, silakan. Dan kalau misalnya nih Kang Das ada mungkin pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat dijawab di live streaming kita dalam bincang hari ini, ada media sosial yang mungkin bisa diikuti oleh pemirsa untuk bertanya langsung ke Kang Das, ada? Ya, bisa di WhatsApp ya, di WhatsApp 0811139994. Bisa juga kalau mau mengakses link-link yang bisa buat trading, buat menambang, itu bisa di blog saya mukhodassuhada.blogspot.com ya. Di situ ada tulisan saya di 3 aplikasi smartphone ini bisa menambang Bitcoin dan cryptocurrency. Nah, teman-teman bisa mengakses di situ, bisa juga di Twitter saya Das Albantani ya. Kemudian juga di fanpage Facebook Khodas Suhada. Apalagi ya di YouTube juga ada di Akademi Bambu Nusataranya ya. Jadi ya semua coba kita mudahkan ya, dan insya Allah 24 jam Mas Tupang, siang malam tunggu panggilan. Siap, siap. 24 jam ya. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya Kang Das. Ini ada pertanyaan, apakah yang dimaksud dengan peer to peer? Ya, peer to peer itu artinya kita transaksinya ya itu dilakukan online, tidak tatap muka, tidak langsung gitu. Jadi kalau kita mau membeli ataupun menjual atau mau tukaran juga bisa, tapi online melalui ya medianya tadi. Kalau di Indonesia bisa Indodax, bisa toko kripto, bisa kalau di luar negeri itu bisa Luna, bisa juga Trust Wallet, banyaklah seperti itu. Jadi dilakukannya itu online transaksinya itu. Jadi tidak ketemu langsung ya.
ini sangat cocok begitu ya. Di tengah tadi mungkin tadi Kang Das juga ini menyinggung soal masih pandemi. Barangkali ini juga bisa menjadi salah satu lumbung penghasilan baru untuk kita ya Kang Das. Ya, betul. Oke, dan juga menjanjikan sekali investasinya ke depan begitu. Dan untuk para milenial juga yang mungkin setiap orang juga ini pasti sudah menggunakan gadget dan juga smartphone begitu. Tadi sudah disebutkan juga oleh Kang Das bagaimana kemudian kita bisa memanfaatkan smartphone kita untuk kemudian menghasilkan pundi-pundi rupiah dan juga menghasilkan uang lain mungkin di penghasilan lainnya di samping penghasilan pokok kita lainnya begitu. Ya, kemudian Kang Das ini juga masih banyak sekali pertanyaan yang mampir begitu ya ke YouTube sultantv.co terkait dengan investasi dan juga peluang investasi kripto begitu ya. Paul Boy? Ya, ini meminta saran begitu Kang Das, jika kita memiliki modal 1 juta rupiah ini dari pemirsa, ini cocoknya investasinya berupa apa Kang Das? Silakan. Ya, kalau saya sih ya sarannya ke kripto saja, ke kripto ya, dan di situ kalau untuk investasi ya paling aman. Jadi kita beli salah satu kripto yang ada di exchange, ya. Kemudian ya sudah kita diamkan saja sampai kita mau diambilnya minggu depan, umpamanya seminggu gitu. Tapi pas harganya bagus, harganya naik setelah dari kita beli. Itu bisa, atau pingin 2 minggu, pingin sebulan, pingin 2 bulan. Jadi kita sendiri yang bisa mengatur itu semua. Jadi paling bagus ya investasi di itu menurut saya ya. Oke. Ya baik Kang Das, mungkin masih banyak informasi dan juga ilmu begitu yang ingin kita dapatkan, namun kita harus berpisah begitu Kang Das, karena memang terjadi juga oleh waktu. Nanti mudah-mudahan kita ada kuliah khusus begitu ya terkait dengan investasi kripto bersama Kang Das di kesempatan lainnya. Silakan Kang Das untuk menyampaikan closing statement ya untuk para pemirsa yang sedang menyaksikan kita hari ini, silakan. Ya. Dunia itu sudah bisa dalam genggaman ya. Jadi kita jangan selalu kaku ya, karena ya semua ini adalah hanya alat, hanya media yang menjadi peluang kita untuk memanfaatkannya. Kalau niat kita baik, ya nanti hasilnya juga akan baik. Tapi kalau niat kita jelek, media apapun, instrumen apapun, nanti hasilnya jelek. Tapi ini yakin bahwa saat ini adalah salah satu peluang yang sangat bagus sekali untuk berinvestasi, karena cukup dengan sebuah gadget ya, handphone atau smartphone, teman-teman sudah bisa berinvestasi dan bisa menghasilkan, kemudian juga bisa memonetisasi sebuah handphone gadget yang selama ini banyak digunakan untuk media sosial saja gitu, tapi tidak efektif untuk menghasilkan satu penghasilan. Itu terima kasih banyak ya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan ya. Saya juga hanya manusia, saya coba mengikuti pola perkembangan zaman, dan tentu kita tidak menyimpan dengan aturan dan etika yang selama ini berlaku di masyarakat. Terima kasih, sampai jumpa semuanya. Mudah-mudahan sehat semua ya. Karena itu yang paling penting. Bantani selaku pengusaha digital. Ya. Ya, sukses selalu dan juga sekaligus founder Bambu Nusa. Sekaligus kita juga doakan mudah-mudahan tadi Bambu Nusanya ini semakin jaya dan juga akan dibentuk begitu beberapa kampung begitu ya Kang Das ya. Ya, di beberapa daerah yang ada di Indonesia. Dan sekali lagi pemirsa, investasi peluang kripto ini sangat besar di Indonesia karena memang selain mungkin tadi risikonya rendah, aman, dan juga keuntungannya bisa berkali-kali lipat. Sekali lagi terima kasih Kang Das, sehat selalu. Ya.
Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa Solar TV, terima kasih atas kebersamaan Anda. Tentunya jangan lupa untuk terus menyaksikan bincang hari ini setiap hari Senin sampai Jumat jam 9 pagi sampai jam 10 pagi. Nanti kita akan kembali dalam tema-tema pembahasan lainnya. Akhir kata, saya Dea Lintaungi beserta narasumber kita Kang Das Albantani. Terima kasih banyak sekali lagi. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.